Yo, halo cuy, kembali lagi bersama gua di channel Shinzo Trade. Oke, jadi di video kali ini mungkin nggak bakal lama-lama banget ya, karena di sini kita bakal ngebedah setup. Jadi di sini kita bakal ngebedah salah satu setup yang kemarin gua pakai dan dapetin RR yang cukup lumayan bagus. Oke, mungkin sebelumnya dari teman-teman yang udah nonton dari episode 1 mengenai Alchemist ini masih kebingungan gimana sih cara menerapkan metode Alchemist ini di real marketnya, dan apakah semua elemen, semua video yang udah aku jelasin itu dipakai semua. Jujur, di videoku sebelumnya itu aku udah pernah ngomong kalau nggak semua elemen, nggak semua apa yang kuajarin di video tersebut itu aku pakai semua guys, karena ya pikiranku mungkin sama kayak kalian, kayak bingung gitu kebanyakan indikator lah bisa dibilang. Jadi kebanyakan elemen, kebanyakan kriteria yang harus kita pelajari supaya bisa dapat trade. Justru itu menimbulkan kebingungan, bukannya semakin bagus trading kita, malah semakin awur-awuran atau semakin bingung. Nah, dari teman-teman yang punya pemikiran seperti itu, ya pemikiran kalian itu sudah benar kok, nggak harus semua elemen itu dipakai di real market. Karena ketika kalian analisis ya, apalagi kalian yang punya jam kerjanya padat, kalian tuh pasti nggak bakal sempet analisa yang benar-benar complicated, gabungin semua elemen, semua aspek lah, misal kayak CRT, kemudian quarterly theory dan lain-lain tuh bakal susah banget guys, asli bakal susah banget karena kalian tuh punya kesibukan kalian masing-masing. Nah, maka dari itu kalau kalian sudah paham tentang trading plan kalian mulai paham mengenai aku bakal pakai yang ini aja atau yang itu aja, karena menurutku kalau pakai ini terlalu ribet dan aku nggak sempet pakai metode yang mencampurkan elemen ini sama ini karena terbatas dengan waktu. Nah, itu gak apa-apa banget guys, asli gak apa-apa banget, asalkan yang perlu ditekanin di sini kalian tuh sudah backtest metode yang kalian pakai. Jadi kalau kalian cuma asal 1-2 kali tes doang, nggak melakukan backtest secara banyak, kalian nggak punya datanya. Setelah kalian nggak punya data, otomatis di pikiran kalian tuh ketika mau ambil trade muncul rasa ragu. Nah, rasa ragu itu menimbulkan kurangnya kepercayaan diri sama hasil, atau ketika kalian mau trade nanti imbasnya di psikologi kalian guys, di psikologi kalian bakal terganggu. Misal kayak entry kalian kejemput nih, reasonnya udah dapat, reasonnya tuh karena ini. Nah, tapi ketika dia mulai running profit dikit, kalian tuh udah buru-buru take profit. Nah, itu yang menyebabkan kalian tuh kurangnya kepercayaan diri untuk ambil trade karena kalian tuh kurang data guys. Jadi aku tekanin sekali buat kalian itu perbanyak backtest, karena ketika kalian punya data dari backtest tersebut, ketika kalian ambil trade di real market, kalian tuh bisa tenang. Mungkin bisa di BEP dulu kalau udah berjalan sekian pips gitu. Jadi nggak cuma running sedikit terus kalian TP, kemudian kalau loss kalian geser stop lossnya, itu udah bener-bener buruk banget guys. Itu benar-benar kegiatan atau kebiasaan yang sangat-sangat buruk. Makanya di market itu sebenarnya nomor satu adalah kesabaran. Selain kesabaran, kalian itu harus punya kepercayaan diri. Nah, kesabaran itu bisa kalian dapatkan dari jam terbang kalian di market. Sedangkan kepercayaan diri bisa kalian dapatkan ketika kalian punya data hasil dari backtest kalian sendiri. Percuma kalau aku jelasin atau orang lain jelasin tentang metode ini itu, tapi kalian nggak mau backtest, hasil kalian tuh nggak punya data, dan ya kepercayaan diri kalian itu
bakal menurun sekali. Kalian tuh ketika loss bakal mikir kayak gini, oh di YouTuber ini atau di mentor ini dapatnya bagus kok, di aku stop loss ya, kena stop loss ya. Nah dari situ kalian tuh nyari metode lain lagi, kemudian kayak gitu lagi kena stop loss, kemudian kalian berpikir kalau metodenya salah, kalian ganti lagi metode lain, dan ya seperti itu aja terus sampai uang kalian tuh habis. Itu bahayanya. Makanya saran aku, kalian banyak-banyak data backtest guys. Oke, semangat buat kalian semua. Oke, langsung aja kita breakdown ya salah satu setup yang aku pakai di XAU USD kemarin. Oke, langsung aja kita ke real marketnya. Oke guys, sekarang udah ada di real marketnya XAU USD. Oke, di time frame daily. Nah, di time frame daily kita akan mencari storyline. Oke, di sini kita hanya fokus mencari storyline. Kemudian fokus di bagian sini ya, fokus di bagian sini. Kalian bisa lihat apa? Ingat, di bagian sini sampai bagian sini guys. Nah, kalian lihat apa di sini? Ada yang bisa tebak? Kalau kalian bisa nebak, mungkin kalian bisa pause dulu videonya, kemudian lanjut lagi. Kira-kira apa indikator storyline yang tersedia atau yang ada di market sini guys? Oke, aku rasa udah. Nah, jadi di sini ada apa? Di sini ada support. Nah, support daily reject dengan daily-nya. Artinya market di sini melakukan atau bergerak bullish. Oke, market bullish. Kemudian di sini itu next day-nya. Jadi kita akan mengambil trade itu di hari selanjutnya. Kita tandai hari selanjutnya di sini. Nah, jadi kita ambil trade mulai dari hari setelah garis ini guys, setelah garis lurus ya. Di vertical line ini kita cari trade di area sini. Kemudian kita turun satu time frame yaitu di 4 jam. Nah, di 4 jam sendiri kita bakal nyari POI yang dia itu masih fresh. Oke, dia itu masih fresh. Nah, ini kan tadi kan vertical line-nya ya. Jadi yang ini tuh hari sebelumnya yang reject, yang daily reject daily, dan ini hari setelahnya setelah reject. Jadi kita mulai ambil trade di hari setelah ini guys. Pokoknya tandanya itu setelah vertical line ini. Nah, di sini kita cari POI apa? Nah, di sini ada RPS. Oke. Nah, di sini ada RPS di time frame 4 jam. Kalau kalian mau refine, kalian bisa refine di H1 maupun di M15. Nah, misal kita contohin di H1 dulu ya. Kalau sekiranya itu bisa di refine ya kita refine. Kalau nggak bisa ya udah. Nah, gini guys di H1-nya. Nah, di H1 seperti ini. Nah, di sini aku mau nekanin sedikit ya buat kalian. Kalian tuh nggak perlu maksa refine kalau emang nggak bisa di refine. Contohnya di sini ya. Dia itu sebenarnya bisa di refine sedikit di H1-nya. Nah, ini kan ada OC ya. Kalian bisa geser sedikit di sini guys. Nah, tapi kalau di sini tadi tidak ada OC, ya kalian nggak perlu maksa buat di refine. Karena mungkin harga itu cuma mentok sampai di situ aja, bukan di daerah lain sampai di sini, mungkin di supportnya. Nah, jadi gitu guys, kalian nggak perlu maksa buat nge-refine supaya kalian tuh dapat entry yang sangat-sangat pucuk. Itu jangan guys. Nah, setelah itu kalian bisa refine lagi di M15 nya. Nah, di M15 nya itu kita bakal ambil trade-nya. Oke, di M15 kita ambil trade. Jadi tadi dari storyline-nya itu di daily bullish.
daily. Kemudian di 4 jamnya itu ada POI RPS. Kemudian kita refine ke H1, refine sedikit. Dan juga kita masuk ke M15 buat ambil trade-nya guys. Seperti itu. Sebentar. Nah, di M15 nya bakal seperti ini guys. Pasti kalian bakal bingung ya kalau kalian tuh langsung refine dari 4 jam ke M15. Soalnya terlalu banyak POI. Oke. Jadi kalian tuh nggak perlu ambil yang pucuk-pucuk banget sih sebenarnya. Nah, di sini di M15 nya udah tepat banget. Di sini ada support. Kemudian kalau kalian ngeyel mau refine lagi, sebenarnya bisa di sini guys. Nah, tapi itu terlalu pucuk sih sebenarnya di sini. Di sini kan ada LS ya. Nah, di sini ada left shoulders atau ya left shoulders nih betul. Nah, di situ guys. Tapi itu terlalu pucuk sih menurutku. Dan aku yakin kayaknya nggak bakal kejemput deh. Palingan di kalau apa ya? Kalau akun kalian ada spreadnya pasti ini gak kejemput sih. Nah, jadi kita pakai yang ini aja guys. Nah, aku pakai yang ini toh. Nah, di sini kita gabungin sama konsep liquidity. Jadi di sini guys, bagusnya guys. Sebelum dia masuk ke POI kita, di sini dia ada liquidity. Oke. Dia ambil liquidity, kemudian di sini ada liquidity guys. Nah, cakep banget sih. Nah, di situ dia ngambil liquidity. Jadi ada POI, kemudian ada liquidity di sini. Kemudian dia naik dan manipulasi dia ke bawah buat ngambil POI. Jadi dia tuh ngambil swing low di sini, ngambil liquidity di sini, sekaligus dia mengambil POI tadi guys. Nah, di sini ada dua tipe trader. Ada yang agresif langsung ambil entry di situ, dan juga ada yang konservatif, dia menunggu break lah, menunggu konfirmasi lah. Nah, kalau kalian langsung ambil trade di sini itu bisa aja guys. Bentar. Nah, di sini untuk stop lossnya kalian harus make sense ya. Kalian harus make sense di sini, mungkin di sini ya. Karena apa? Karena di sini kan ada fair value gap juga, kemudian ada RPS. Jadi kalau dia itu sampai tembus ke sini, ya artinya setupnya udah gagal. Udah gitu aja sih. Nah, itu tipe yang pertama, dia langsung entry. Dia langsung entry di sini. Kemudian ada tipe yang kedua, dia menunggu break. Nah, di sini ada break. Coba tebak di mana breaknya? Ayo tebak. Pause dulu deh. Oke. Jadi breaknya tuh di sini guys. Nah, di sini. Loh bang, kok di situ bang breaknya bang? Bukannya breaknya itu pakai wick ya? Nah, kalau Alchemist atau MSNR itu breaknya pakai body candle guys. Nah, di sini lebih jelasnya di sini. Jadi dia ngebentuk QM, oke? Dia ngebentuk QM, kemudian dia break. Nah, habis break di sini ada POI, oke? Nah, ada POI support. Sangat-sangat gacor ini guys setup. Nah, dia ada support setelah break. Ya kalian tinggal ambil entry aja, dan stop loss ini jauh lebih masuk akal lah. Kalian taruh di bawah swing low sini. Nah, kalian bisa targetin bebas lah, kalau target lah. Bisa di sini, bebas. Itu terserah kalian sih guys. Aku nggak mau matok kalian mau ambil RR berapa, itu terserah kalian lah. Nah, di sini guys.
Kalau kalian ambil dua-duanya, itu bakal dapat RR yang gokil. Oke, mungkin itu udah cukup jelas guys ya. Kalau kalian masih bingung bisa tanya di kolom komentar, nanti aku usahain buat jawab komen kalian. Oh ya, di sini aku nggak pakai quarterly theory guys. Nah, sekaligus membuktikan bahwa nggak semua elemen itu dimasukkan ketika kalian ambil trade. Ya conditional aja sih sebenarnya. Di sini di hari ini tuh aku lagi sibuk guys, jadi nggak sempat nyocokin waktunya juga. Selagi ada POI, kemudian storyline-nya juga jelas, ada konfirmasi juga, ya ngapain tadi ambil gitu kan, gitu sih. Dan targetku dulu itu bukan dulu ya, kemarin itu di sini guys. Nah di sini cuy, Venus 11R. Dan ya aku tekan lagi kalau setup ini tuh nggak muncul setiap hari. Jadi buat kalian yang masih merasa kayak wah nggak mungkin dapat RR sebagus ini sampai puluhan R per satu trade, ya mungkin kalian bisa coba sendiri guys. Aku menghindari debat yang nggak menguntungkan sama sekali. Kalian bisa backtest sendiri, kalian bisa pakai setupnya sendiri. Kalau cocok ya pakai, kalau nggak cocok ya tinggalin sih. Nggak semua orang cocok di metode yang sama kok. Ada satu metode yang sama tapi beda orangnya, bakal beda hasilnya juga. Seperti itu guys. Oke, mungkin itu saja video pada bedah setup kita kali ini. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan feel free buat tanya di kolom komentar. Oke guys, see you in the next video.